Bayangkan jika kamu adalah seorang CEO perusahaan besar. Bukan sekedar manajer, bukan sekedar pemilik usaha kecil, tapi orang yang setiap keputusannya memengaruhi ribuan karyawan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ponselmu sudah penuh notifikasi. Laporan keuangan, masalah produksi, kontrak yang hampir batal, investor yang menunggu jawaban. Dan bahkan sebelum kamu benar-benar membuka mata, beban itu sudah ada di kepalamu. Menjadi CEO terdengar seperti puncak kesuksesan. Gaji besar, ruangan kantor di lantai tertinggi, mobil mewah, orang-orang memanggilmu Pak atau Bu dengan hormat. Tapi sedikit yang tahu, kursi paling tinggi adalah kursi yang paling sepi. Di ruang rapat, semua orang terlihat setuju. Mereka mengangguk, mereka tersenyum, mereka mencatat. Tapi keputusan terakhir tetap ada di tanganmu. Jika kamu salah memilih strategi, perusahaan bisa rugi miliaran. Jika kamu salah membaca pasar, ribuan orang bisa kehilangan pekerjaan. Tidak ada atasan yang bisa kamu salahkan. Semua garis berhenti di namamu. Bayangkan kamu harus memutuskan, memotong biaya operasional atau mempertahankan seluruh karyawan dengan resiko perusahaan merugi. Di atas kertas itu hanya angka, tapi di dunia nyata itu adalah kehidupan seseorang. Ada kepala keluarga, ada cicilan rumah, ada anak yang harus sekolah. Dan satu tanda tanganmu bisa mengubah semuanya. Menjadi CEO berarti kamu hidup dalam tekanan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Saat perusahaan untung, semua orang memuji tim. Saat perusahaan rugi, semua mata tertuju padamu. Kamu tidak hanya memimpin bisnis, kamu memimpin harapan. Investor berharap pada pertumbuhan, karyawan berharap pada stabilitas, konsumen berharap pada kualitas, dan kamu harus menyeimbangkan semuanya. Bayangkan suatu hari grafik penjualan turun drastis. Media mulai bertanya-tanya, kompetitor mulai menyerang, rumor mulai menyebar. Di saat seperti itu, kamu tidak boleh panik. Karena jika kamu panik, seluruh organisasi akan ikut goyah. Sebagai CEO, emosimu bukan lagi milikmu sendiri. Rasa takut harus kamu sembunyikan, keraguan harus kamu simpan, kelelahan tidak boleh terlihat. Kamu adalah simbol arah. Jika kamu terlihat ragu, perusahaan kehilangan kepercayaan diri. Tapi ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Kesepian. Semakin tinggi posisimu, semakin sedikit orang yang bisa benar-benar jujur padamu. Sebagian orang mendekat karena jabatanmu, sebagian lagi menjauh karena merasa tidak setara. Pertemanan berubah menjadi relasi profesional. Percakapan berubah menjadi negosiasi. Bahkan saat makan malam bersama keluarga, pikiranmu tetap berada di kantor. Apakah strategi ekspansi itu tepat? Apakah keputusan investasi tadi terlalu beresiko? Apakah kamu melewatkan sesuatu? Menjadi CEO berarti hidup dengan konsekuensi jangka panjang. Keputusan hari ini mungkin baru terasa dampaknya 5 tahun lagi. Dan ketika itu terjadi, orang mungkin sudah lupa alasan dibaliknya. Tapi kamu tidak. Bayangkan kamu diberi 2 pilihan. Pilihan pertama, bermain aman. Perusahaan stabil tapi tidak berkembang pesat. Pilihan kedua, mengambil resiko besar, bisa membuat perusahaan melonjak atau justru hancur. Apa yang akan kamu pilih? Keamanan atau pertumbuhan? Sebagai CEO, kamu tidak dibayar hanya untuk menjaga keadaan tetap aman. Kamu dibayar untuk melihat peluang sebelum orang lain melihatnya, untuk membaca arah angin sebelum badai datang, untuk berdiri di depan saat krisis, bukan bersembunyi di belakang. Tapi semakin besar perusahaan, semakin kompleks masalahnya. Bukan lagi soal produk saja. Ada budaya kerja, ada politik internal, ada ego para eksekutif, ada tekanan eksternal. Setiap hari adalah kombinasi antara strategi dan diplomasi. Kamu harus tegas, tapi tidak otoriter. Kamu harus mendengar, tapi tidak kehilangan arah. Kamu harus percaya pada tim, tapi tetap siap mengambil alih saat keadaan genting. Bayangkan suatu malam kamu duduk sendirian di ruang kantor. Lampu kota terlihat dari jendela besar. Semua orang sudah pulang. Dan untuk pertama kalinya hari itu, ruangan terasa sunyi. Di momen seperti itu, kamu mungkin bertanya pada dirimu sendiri, apakah semua ini sepadan? Uang memang besar, status memang tinggi, tapi tanggung jawabnya juga tidak kecil. Menjadi CEO bukan hanya soal memimpin orang lain, ini tentang memimpin dirimu sendiri. Mengendalikan ego saat dipuji, mengendalikan emosi saat dikritik, mengendalikan rasa takut saat keadaan tidak pasti. Karena pada akhirnya, perusahaan tidak hanya mengikuti keputusanmu, mereka mengikuti sikapmu.
Jika kamu disiplin, organisasi akan disiplin. Jika kamu visioner, organisasi akan bergerak maju. Jika kamu mudah goyah, semuanya ikut goyah. Bayangkan jika suatu hari perusahaanmu benar-benar berhasil. Pendapatan naik, nama perusahaan dikenal luas, tim berkembang pesat. Orang-orang mungkin melihat hasil akhirnya dan berkata, beruntung sekali jadi CEO. Tapi mereka tidak melihat malam-malam panjang, tidak melihat tekanan yang kamu simpan sendiri, tidak melihat keputusan sulit yang harus kamu ambil. Menjadi CEO adalah tentang menerima bahwa tidak semua orang akan menyukaimu. Sebagian akan menganggapmu terlalu keras, sebagian akan menganggapmu terlalu berani, sebagian lagi akan merasa kamu kurang cepat. Tapi kamu tetap harus melangkah, karena stagnasi adalah resiko terbesar. Dan di posisi itu, kamu belajar satu hal penting. Kekuasaan bukan tentang memiliki kendali penuh. Kekuasaan adalah tentang memikul tanggung jawab penuh. Bayangkan jika kamu benar-benar berada di posisi itu. Apakah kamu siap mengambil keputusan yang tidak populer? Apakah kamu siap berdiri sendirian saat semua orang ragu? Apakah kamu siap memikul akibat dari setiap pilihanmu? Menjadi CEO perusahaan besar bukan sekedar puncak karier. Itu adalah ujian karakter. Karena di balik jabatan tinggi dan fasilitas mewah, ada tekanan yang tidak pernah berhenti. Dan hanya mereka yang mampu mengendalikan diri sendiri yang benar-benar mampu memimpin orang lain.